Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Walaupun kita dalam keadaan puasa, kita harus tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Sebelum saya jelaskan, nanti kalian pahami terlebih dahulu ya materi-materi yang ada di buku PR ini. Saya akan memberikan gambaran sedikit agar kalian bisa memahami tentang fungsi trigonometri. Silakan disimak. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri untuk yang sin terlebih dahulu. Untuk fungsi trigonometri, grafiknya masih sama, yaitu ada 3 macam bentuk, yaitu untuk grafik sin, cos, dan tangen. Untuk yang pertama, fungsi trigonometri sebagai contoh nilai fx sama dengan sin 30 per sin 30 plus cos 30. Cara mencari fx-nya di sini adalah untuk nilai x30 dan x sama dengan pi per 3. Oke, yang pertama kita perhatikan bahwa sin 30 ya. Sin 30 per sin 30 plus cos 30. Oke. Kalian masih ingat tentang nilai trigonometri pada sudut istimewa bahwa sin 30 itu adalah setengah dan cos 30 adalah setengah akar 3. Oke, kita masukkan terlebih dahulu nilainya. Itu setengah per setengah plus setengah akar 3 atau bisa ditulis akar 3 per 2. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi setengah per 1 plus akar 3 plus 2. Ini mudah ya. Kemudian karena di sini adalah berupa pecahan, dibagi pecahan, 2-nya dicoret ya. Ini 2 dicoret berarti tinggal 1 per 1 plus akar 3 gitu ya. Nah, karena di sini adalah pecahan, penyebutnya berupa pecahan, penyebutnya berupa bentuk akar, maka kita harus merasionalkan terlebih dahulu, yaitu dengan perkalian sekawan. Apa itu perkalian sekawan? Perkalian sekawan itu perkalian dengan mengalihkan penyebut tetapi dengan tanda yang berbeda. Di sini sekawannya 1 plus akar 3 berarti 1 min akar 3 gitu ya. Oke, selanjutnya kita kalikan 1 kali 1 min akar 3 per 1 per min akar 3. 1 dikali atas ini sama, berarti nilainya sama 1 min akar 3 gitu ya. Saya tulis 1 min akar 3. Kemudian yang bawah ini langsung depan kali depan, belakang kali belakang. 1 kali 1 yaitu 1 plus kali min yaitu min akar 3 kali akar 3 itu berarti 3. Oke. Nah, setelah dari 1 min akar 3 per 1 min 3. 1 min 3 berapa?
Oke, 1 per min 2. Ya kan? Ini atasnya akan min 3. Oke, 1 per 1 min akar 3 per min 2. Oke. Kita rubah yang di sini itu supaya jadi bentuk akar biasa. Berarti min 1 per 2 kali 1 min akar 3. Maka hasilnya untuk F30 itu hasilnya adalah min setengah kali 1 per min akar 3 gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk nilai X sama dengan pi per 3. Pi itu 180 ya. 180 dibagi 3 berarti 60. Berarti ini adalah sin 60, sin 60, cos 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3, cos 60 itu adalah setengah. Berarti setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 plus setengah. Ya. Nah, ini disamakan penyebutnya akar 3 per 2 per akar 3 plus 1 per 2. Sama kayak tadi, 2-nya dicoret. Berarti tinggal akar 3 per akar 3 plus 1. Ini juga harus dikalikan sekawan. Kenapa? Karena ini penyebutnya berupa bentuk akar. Sekawannya adalah akar 3 min 1. Oke, saya kasih oret-oret ya. Akar 3 per akar 3 plus 1 dikali akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Oke, ini kalikan satu-satu ya. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Min akar 3 kali min 1 berarti min akar 3. Oke, sedangkan yang ini depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 3 kali akar 3 yaitu 1. Plus kali min yaitu min, 1 kali 1 yaitu 1. 3 dikurangi 1 berarti 2, yaitu 3 min akar 3 per 2. Atau bisa kita rubah menjadi setengah kali 3 min akar 3. Gini ya. Agak berbeda sih. Nah, lebih mudah pakai yang ini aja. Ya. Jadi hasilnya untuk yang X sama dengan pi per 3, Fx-nya adalah setengah kali 3 min akar 3. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang namanya nilai maksimum itu adalah nilai yang tertinggi pada grafik, pada interval tertentu. Kemudian nilai minimum kebalikannya, berarti nilai terendah dari suatu grafik pada interval tertentu. Kemudian yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum. Sedangkan periode adalah besarnya interval pada suatu grafik yang akan mengulang dengan bentuk yang sama. Oke, kamu perhatikan grafik ini ya. Nanti saya jelaskan mana periode, mana amplitudo, mana nilai maksimum, dan mana nilai minimum. Oke, tadi nilai maksimum itu adalah nilai yang paling tinggi pada grafik tertentu. Ini paling tinggi adalah di sini, dan di sini. Tetapi di sini yang ditanyakan, yang dimaksud nilai maksimum, nilai tertinggi pada suatu grafik interval tertentu. Berarti yang kita ambil ada yang ini, karena ini akhir dari interval, maka ini namanya nilai maksimum. Kemudian yang kedua adalah nilai minimum, kebalikannya. Nilai minimum adalah nilai yang terendah pada suatu grafik interval tertentu. Oke, di sini yang terendah ini sama ini, ya kan? Pada akhir interval itu berarti terletak pada yang ini. Itu adalah nilai minimum. Paham ya untuk nilai maksimum dan nilai minimum?
Kemudian yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari jarak nilai minimum dan maksimum. Oke, setengah dari jarak maksimum dan minimum. Nah, ini ke sini. Ini kan nilai maksimum, ya kan? Nilai maksimum kan ini. Nah, dari sumbu X ke sini itu nilai maksimum. Maka amplitudo itu adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan maksimum. Nah, kita cari. Nah, berarti ini kan dari sini set ini setengahnya berarti ini ya, untuk nilai maksimum amplitudo. Sekarang untuk yang nilai minimum. Nah, ini juga sama dari sumbu X ke sini kita ambil setengahnya. Ini adalah amplitudo. Amplitudo pokoknya jarak setengah dari jarak nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian yang terakhir adalah periode, yaitu besarnya interval pada suatu grafik yang mengulang. Oke, kita lihat di sini grafiknya bentuknya seperti ini ya. Ini 1, ini 2. Nah, yang namanya periode itu ini 1, ini 1 periode, ya kan? Terus yang ini berarti 2 periode. Paham ya? Kemudian selanjutnya yaitu tentang daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Tadi sudah saya jelaskan seperti contoh yang tadi ini ya. Nah, kalau yang ini daerah asalnya adalah X sama dengan 30, daerah hasilnya adalah min setengah 1 min akar 3. Sedangkan yang kedua yaitu daerah asalnya adalah X sama dengan pi per 3, daerah hasilnya adalah setengah kali 3 min akar 3. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah grafik fungsi trigonometri. Nah, ini kita langsung saja membahas ke grafik fungsi nilai sin ya. Sebelum masuk ke penggambaran nilai sin, ini di sini ada beberapa cara, yaitu dengan cara membuat tabel, kemudian baru digambar. Yang kedua menggunakan bantuan dengan lingkaran. Kalau saya lebih mudah menggunakan tabel gitu ya. Saya langsung ambil contoh, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X ini ya. Y sama dengan sin X dengan daerah asalnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. 2pi itu berarti 360. Sebelum masuk ke grafik, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tabelnya bagaimana? Nah, kita masukkan daerah asalnya. Daerah asalnya yaitu X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan pi per 6 sampai dengan X sama dengan 2pi. Oke, kalian harus mengingat nilai sin pada sudut istimewa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai sin pada masing-masing kuadran. Kalian harus hafal. Kalau nggak hafal berarti nggak bisa mengerjakan. Kemudian kita masukkan. Ya, kita masukkan nilainya. Kalau di sini sin 0 ya, ini 0 X-nya, maka sin 0 itu 0. Kemudian yang kedua adalah pi per 6. Pi per 6 itu 180 dibagi 6 berarti sin 30. Sin 30 itu setengah. Pi per 4 itu sama dengan 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Kemudian pi per 3 itu adalah 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian pi per 2 yaitu 90, nilai sinnya adalah 1. Ini untuk kuadran yang pertama. Nah, di sini, nah untuk mulai 2pi per 3 dan seterusnya ini masih kuadran 2. Nah, 2pi per 3 berarti 2 kali 180, 360 dibagi 3 berarti sin 120. Sin 120 sama dengan sin 60 berarti setengah akar 3 gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan di sini adalah pi, berarti sin 180 yaitu 0. Sedangkan yang ini itu kuadran 3 dan yang ini adalah kuadran
4 gitu ya. Nilai kuadran 3 untuk sin nilainya adalah negatif, kuadran 4 juga negatif karena di sini 0 berarti 0 itu netral, tidak positif, tidak negatif. Nah, setelah selesai mencari nilai dari masing-masing sudut, baru kita mulai gambar, yaitu dengan memasangkan mana sumbu X dan mana sumbu Y. Oke, yang ini, yang bawah ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. Ini seperti menggambar grafik biasa. Yang agak susah yaitu menentukan nilai dari sinnya. Oke. Nah, dari gambar ini sumbu X-nya sama ya seperti yang ini, yaitu 0, kemudian pi per 6, kemudian pi per 3, pi per 2 sampai dengan 2 pi. Kemudian dipasangkan pada masing-masing. 0 dengan 0, pi per 6 hasilnya setengah dan seterusnya sampai 2 pi itu 0. Maka grafik sinnya itu seperti ini. Nah, ya ini ya. Nah, ini kalau ditarik nilai maksimumnya ini, ya ini nilai maksimum yaitu 1, ini adalah nilai minimum ya. Ini nilai maksimum 1, ini 1, dan ini nilai minimum yaitu min 1, sedangkan periodenya ini 1 periode itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa kalian terima, tidak ada kesulitan dan mudah untuk dipahami. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung kalian japri ke nomor WA pribadi saya. Kemudian untuk latihan contoh soal saya akan membuka untuk di buku PR pada halaman 148 pada nomor 1. Di sini saya hanya memberikan gambaran saja tetapi tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan waktu. Silakan disimak. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. Nah, itu ya. Itu adalah penyelesaian dari yang A, yaitu sin 2x plus 60. Bisa kalian pahami sendiri ya, bahwa nilainya gambar dari Y sama dengan sin 2x plus 60, gambarnya adalah yang ini. Ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini gambarnya. Untuk penjelasannya nanti bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Karena keterbatasan waktu untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sampai di sini saja ya.
Nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA pribadi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.